Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-33 berdasarkan Injil Lukas bab 21 ayat 5-19. Perihal akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari di tahun 1888, saudara dari Alfred Nobel meninggal dunia. Namun karena pemberitaan yang keliru, berita yang disebarluaskan adalah Alfred Nobel meninggal dunia. Alfred Nobel adalah penemu dinamit yang menghancurkan kehidupan manusia. Pada hari itu, Alfred Nobel membaca riwayat hidupnya di surat kabar. Untuk pertama kalinya, dia melihat hidupnya sendiri sebagaimana dunia melihatnya. Dunia mengenalnya sebagai raja dinamit, sebagai penghancur kehidupan, bahkan sebagai mesin maut. Dan dia akan tetap dikenal dengan nama-nama itu. Alfred Nobel merasa ngeri. Sejak saat itu, ia mengubah citra dirinya. Ia tidak ingin dikenal sebagai mesin maut, melainkan sebagai seorang yang pernah berbuat baik terhadap kemanusiaan. Sebelum meninggal dunia, Alfred Nobel menulis sebuah wasiat untuk mendirikan sebuah yayasan yang bertugas memberikan hadiah kepada individu-individu yang telah berjasa memajukan perdamaian dan kemanusiaan. Di masa ini, hampir tidak ada kaum terpelajar yang tidak mengenal apa yang disebut hadiah Nobel yang sangat bergengsi itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Alfred Nobel mengubah hidupnya secara total setelah mengalami suatu peristiwa, yakni pemberitaan keliru mengenai kematian dirinya. Untuk pertama kalinya, dia melihat betapa jahat dirinya menurut pandangan dunia, dan ia ingin merubah citranya sebelum ia mengakhiri hidupnya di dunia ini. Dia mendirikan sebuah yayasan yang kemudian memberikan hadiah Nobel kepada individu-individu yang berjasa memajukan perdamaian dan kemanusiaan. Ketika hidupnya berakhir di bumi ini, dia dikenal bukan sebagai mesin maut, tetapi sebagai promotor kemanusiaan dan perdamaian. Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil hari ini, perihal tentang akhir zaman, para murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapankah hal itu akan terjadi?" Pertanyaan mengenai akhir zaman sangat penting supaya orang-orang bisa menyiapkan diri pada waktunya. Tetapi Yesus tidak secara langsung menjawab pertanyaan itu. Dia hanya memberikan tanda-tanda yang mendahulunya. Memang, tugas kita bukanlah untuk membuat spekulasi tentang akhir zaman, tetapi untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan sebanyak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya kalau hari Tuhan datang, Dia akan mendapati kita sudah bersiap-siap. Di dalam kitab suci, hari kedatangan Tuhan atau akhir zaman itu digambarkan dengan hal-hal yang sangat menakutkan. Di dalam kitab Nabi Yesaya, bab 13 ayat 9-10 dilukiskan, "Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk memusnahkannya daripadanya manusia yang berdosa. Pada hari itu, bintang-bintang dan gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya, dan matahari menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan cahayanya." Hari Tuhan juga digambarkan sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Di dalam surat pertama Rasul Santo Paulus kepada umat di Tesalonika, bab 5 ayat 2, dikatakan, "Hari Tuhan digambarkan seperti pencuri yang datang pada malam hari." Oleh sebab itu, kita mesti berjaga-jaga, sebab hari Tuhan itu datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Caranya adalah dengan bersiap siaga sambil terus melakukan perbuatan-perbuatan kasih.
saudara-saudari terkasih. Hari Tuhan bisa datang kapan saja di dalam kehidupan kita. Alfred Nobel telah mengisi hidupnya dengan sesuatu yang sangat berarti, yakni mempromosikan perdamaian dan kemanusiaan dengan memberikan hadiah-hadiah kepada individu-individu yang telah berjasa bagi perdamaian dan kemanusiaan. Namanya diabadikan di dalam hadiah Nobel. Bagaimana dengan kita? Ketika pada suatu waktu nanti kita meninggalkan dunia ini, kita ingin dikenang sebagai apa? Kita ingin dikenang sebagai siapa? Mudah-mudahan kita selalu diingat karena perbuatan-perbuatan baik yang kita pernah lakukan. Karena itu, marilah kita terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena hanya dengan demikian kita bisa mewarisi sebuah legasi dan akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.